Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra, dan di video kali ini saya mau menjelaskan pengertian mengenai indeks dolar. Karena banyak sekali teman-teman di grup ya, ketika trading kemudian ada hubungannya dengan XAU/USD, yang dicari-cari itu adalah indeks dolar ya. Contohnya seperti ini. Ini di grup yang pertama, nah ini indeks dolar itu maksudnya gimana dan cara menengok price actionnya gimana, terus kemudian indeks dolar lagi ya, indeks dolar itu apa dan di mana lihatnya, terus kemudian ini juga sama indeks dolar lagi ya, dan banyak sekali pembahasan mengenai indeks dolar yang sebenarnya sangat penting dan masih banyak orang yang belum mengerti benar mengenai indeks dolar itu seperti apa ya. So, terus saksikan video ini sampai akhir supaya teman-teman itu bisa ngerti bagaimana cara menggunakan indeks dolar dan di mana bisa mencari atau menemukan indeks dolar itu ya. Oke. Jadi indeks dolar itu merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kekuatan mata uang USD ya. Indeks dolar ini sudah diperkenalkan sejak tahun 1970-an. Nah, pertama kali indeks dolar itu dipakai dengan menggunakan satuan 100 ya, 100,00 sekian. Nah, cara membaca indeks dolar itu sebenarnya ketika indeks dolar saat ini ada di 98 misalnya ya, artinya dolar itu melemah sebesar 2%, minus 2% ya. Dan jika indeks dolar itu berada di level 102 misalnya ya, artinya indeks dolar itu sudah menguat sebesar 2%. Cara membacanya seperti itu, tetapi kebanyakan juga bisa dipakai kayak mengkomparasikan dengan misalnya teman-teman trading di emas nih. Kemudian kira-kira emas hari ini itu sedang seperti apa ya, terus pada saat terjadi kenaikan harga emas yang cukup signifikan misalnya ya, teman-teman langsung cek di indeks dolarnya, oh ternyata indeks dolarnya lemah nih, pantesan emas itu harganya naik. Nah, itu juga bisa dipakai seperti itu ya. Nah, sekarang untuk melihat indeks dolar itu di mana sih ya? Pertama teman-teman bisa melihat di investing.com ya. Kita buka websitenya investing.com di sini. Lalu teman-teman bisa cari untuk simbolnya itu biasanya adalah DX ya, DX atau USDX atau DXY ya, yang nama kerennya adalah DXY. Dan di sini kita teman-teman bisa cari di chart ya, kemudian live chart. Nah, teman-teman bisa klik di forex ya. Teman-teman cari DX di sini. Ini merupakan indeks dolar ya. Jadi teman-teman bisa dilihat berarti posisi saat ini indeks dolar itu sedang ada di level 110, artinya dolar itu menguat sebesar 10% gitu ya. Nah, terus selain di investing.com teman-teman bisa cari di TradingView ya. Di sini saya sudah membuat, nah ini untuk DXY ya, ini merupakan salah satu contoh dari indeks dolar itu sendiri. Nah, yang kita lihat di sini harganya sama di 110 juga ya, dibandingkan dengan di investing.com 110 400 dan di sini 110 500. Memang ada delay karena ya pengaruh dari internet juga pengaruh ya, mempengaruhi dari pergerakan ini ya. Nah, indeks dolar ini itu didapat bukan dari dolar itu sendiri, tetapi indeks dolar ini didapat dari perbandingan dengan lebih dari 20 negara, mata uang di 20 negara. Kenapa mata uang di 20 negara? Karena perbandingannya itu pada mata uang euro, kemudian yen, GBP, pound sterling ya, Kanada, kemudian Swiss francs, lalu yang satu lagi itu krona ya. Ini mata uang dari Swedia. Jadi lebih dari 20 negara. Kenapa? Karena euro itu kan bukan hanya mata uang dari satu negara saja, tetapi mata uang dari beberapa
negara di benua Eropa ya. Nah, untuk perbandingannya, euro itu 57,60% ya, kemudian Japanese yen itu 13,60%, pound sterling 11,90%, Kanada 9,10%, Swiss francs 3,60%, lalu kroni Swedia itu 4,20%. Ini perbandingannya ya. Lalu gimana cara menggunakan dari indeks dolar ini ya? Tadi yang pertama kita misalnya trading di gold, kemudian kita lihat untuk market gold saat ini itu naik ya, naik, kemudian ini ada di area support dan dia berusaha untuk menembus area support ini, berusaha untuk turun ya. Nah, kita lihat untuk indeks USD-nya itu sedang seperti apa? Oh, ternyata indeks USD-nya kalau dilihat itu memang sedang naik. Di time frame H1 itu juga terjadi kebangkitan naik ya. Dia sudah membentuk pola pembalikan arah seperti ini, dia naik. Nah, next mungkin harga indeks USD ini dia bisa naik sampai ke level 111 ya. Lalu kemudian kalau kita lihat pada mata uang yang lainnya, misalnya di Euro USD ya. Oh, ternyata juga Euro USD juga mengalami penurunan. Jadi ketika terjadi penurunan di Euro USD, di indeks dolarnya itu juga mengalami penaikan ya, kenaikan hal yang sama ya. Ini di time frame M15, kalau di time frame H1 nah polanya terbalik ya. Coba kita lihat untuk mata uang USD yang ada di depan. Biasanya pergerakannya itu hampir-hampir mirip. Nah, ya di jam yang terakhir, di candle yang terakhir di sini itu terjadi candle naik pada H1 dan ini terjadi juga untuk indeks dolarnya ya. Ini terjadi kenaikan di candle terakhirnya ya di sini. Tapi kadang-kadang itu terjadi anomali nih. Misalnya pada indeks dolarnya itu naik, tapi untuk di XAU USD itu justru ikutan naik. Nah, apa yang terjadi di sini? Sebenarnya market itu bukan hanya dipengaruhi oleh perbandingan antara indeks satu atau perbandingan dengan mata uang yang lain, tetapi juga dipengaruhi oleh supply and demand ya. Emas itu terutama dia sifatnya bisa sebagai safe haven, di mana ketika terjadi kondisi genting seperti peperangan ya, maka emas itu akan dijadikan sebagai aset yang cukup aman dibanding dengan mata uang yang lainnya atau dibandingkan dengan saham misalnya, seperti itu ya. Jadi harga emas naik dan juga indeks harga juga naik. Seperti kejadian kemarin pada waktu Putin itu mengakomodir untuk warganya diwajibkan untuk wajib militer dan kemudian akan diterjunkan ke Ukraina, lalu terjadilah harga emas itu naik dan indeks USD itu juga ikutan naik karena memang sedang ada berita untuk penguatan suku bunga ya yang dilakukan oleh The Fed. Nah, ini bisa terjadi anomali di situ. Jadi teman-teman ketika menganalisa dari sisi fundamental, teman-teman juga harus analisa juga dari supply and demand yang terjadi di pasar dan juga apa yang sebenarnya terjadi pada market. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di market, teman-teman itu sebenarnya bisa mencari di kolom-kolom berita ya, di berita-berita. Nah, saya biasanya menggunakan Twitter untuk mencari berita-berita tersebut dan follow akun-akun berita seperti investing.com, kemudian Reuters dan akun-akun berita yang lainnya. Mungkin seperti itu teman-teman untuk pendapat saya mengenai indeks dolar, dan semoga bisa membantu teman-teman dalam melakukan analisa trading. Dan buat teman-teman yang pengen bergabung belajar dengan saya, teman-teman bisa bergabung di gainhunter.com/free. Linknya ada di kolom deskripsi video di bawah ini. Dan buat teman-teman juga yang pengen ikut webinar saya setiap hari, teman-teman bisa ikut webinar saya di
websitenya XM Indonesia. Teman-teman akses saja di website XM Indonesia, lalu pilih di riset dan edukasi, kemudian pilih di ruang lanjutan lokal ya. Di situ jadwal saya setiap hari Senin sampai Kamis jam 5 sore. Lalu untuk hari Kamisnya itu ada 2 sesi jam 5 sore dan juga jam 8 malam. Hari Jumatnya saya ada 2 sesi 2 jam langsung ya, dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Oke, gitu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe ya supaya channel ini berkembang, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.